بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, di mana beberapa hadis-hadis ini diberikan faedah-faedah atau kandungan beberapa kandungan ya oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Di mana sekarang kita masuk bab ke-144, memohon kepada Allah agar menjadikan akhlaknya baik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam. Benar enggak itu? Hah? Ada yang belum nemu, lihat masih nyari-nyari halaman 316 ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah Al-Fajari mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um dari Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi, di mana di situ ada tulisan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Enggak, di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami. Ada enggak di situ tulisannya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan? Kenapa harus kita baca? Karena Al-Imam Al-Bukhari yang menulisnya di sini. Ya. Kita baca karena tadi ya, makanya kepada kami. Ya, mengabarkan kepada kami, maka kami ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga jangan bertanya-tanya Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, siapa yang mengabarkan kepada kami ini siapa? Yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa kita tahu Al-Imam Al-Bukhari? Karena beliau yang menyusun, yang menulis kitab ini, yaitu mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Sebenarnya tidak ada karangan beliau di sini, beliau kumpulkan. Beliau cari hadis, kumpulkan. Dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW kana yuksiru ayyadua Allahumma inni as'aluka as-sihah wal iffah wal amanata wa husnal khuluq war ridha bil qadar. Dari Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat memperbanyak doa, ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu kesehatan, wal iffah, kesucian. Iffah itu terpelihara dari kemaksiatan. Afifun, kalau perempuan afifah, iffah. Mana tahu ada yang pengen ngasih nama anaknya laki-laki Afif, perempuan Afifah.
wal amanah, juga memohon. Nabi SAW sering memohon, berdoa agar Allah memberikan amanah. Wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik. War ridha bil qadar, dan keriduan terhadap takdir, karena ini perkara-perkara yang sangat berat semuanya. Kita minta kesehatan agar kita bisa memanfaatkannya untuk ketaatan. Walaupun setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Kita minta dijauhkan dari kemaksiatan atau kesucian diri. Ya, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak Adam hobi berbuat dosa. Begitu juga amanah. Kita meminta amanah. Walaupun sering kita tidak amanah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, di mana kita tidak mungkin bisa sempurna berakhlak baik. Atas kejahilan kita sehingga terjadi kezaliman. Waridha bil qadar, keriduan terhadap takdir, di mana banyak manusia atau terkadang kita ya, sadar atau tidak sadar ya, berkata-kata atau kecewa atas yang telah Allah tetapkan. Ya. Kandungan hadis yang pertama, anjuran kepada seseorang agar memohon kepada Rabb-Nya berbagai nikmat dan sifat yang telah disebutkan dalam doa Nabi SAW di atas. Kemudian anjuran agar tunduk dan bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, kita tunduk, bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita gantungkan setiap urusan kita kepada Allah. Kita berusaha, berikhtiar, hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Tapi ikhtiar kita diperintahkan oleh Allah agar memiliki rencana yang matang, perencanaan yang matang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika bekerja dia profesional. Innallaha yuhibbu al-mar'a idza amila ayyutkinahu. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdus Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far mengabarkan kepada kami dari Abu Imran, dari Yazid bin Babanus, ia berkata, dakhalna ala Aisyah, kami pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fakulna, dan kami pun berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka khuluqu Rasulullah SAW, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah SAW? Qalat kana khuluquhu al-Quran. Aisyah pun mengatakan akhlaknya beliau, akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Taqra'una surat al-mu'minin, apakah kalian membaca surah al-mu'minin? Lantas Aisyah mengatakan, qalat iqra qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka faqala Yazid faqara'tu qad aflahal mu'minun, maka Yazid mengatakan, aku pun membaca qad aflahal mu'minun. Ila
walladzina hum li furujihim hafizun qalat hakadha kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Yazid membaca surah Al-Mu'minun di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salat mereka khusyuk dan mereka berpaling dari perkara-perkara senda gurau yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat untuk membersihkan diri mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Setelah itu baru Aisyah mengatakan, beginilah akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menghiasi diri dengan seluruh akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran. Dan beliau juga sangat menjauhi segala larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Inilah akhlaknya Nabi SAW. Ya. Jadi ada orang-orang yang ingkar hadis, kemudian ditanya, kenapa kalian tidak mau mengamalkan hadis? Maka mereka pun mengatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran, sehingga cukup bagi kita Al-Quran. Nah, antum berdalil dengan apa itu? Nah, itu kelucuan mereka ya. Padahal mereka berdalil dengan hadis juga. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Wah, malah kita harus memohon agar kita diberikan amanah. Maknanya ketika kita diberikan tanggung jawab, kita bisa amanah, bukan meminta kepemimpinan. Jadi memiliki sifat yang amanah. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, ya, kita amanah, kita tepat waktu. Seperti antum, bagaimana bentuk amanahnya? Datang tidak telat, ya. Kemudian apa? Pulang sesuai dengan waktu, ya. Kemudian tidak pura-pura sakit kalau ya kan? Ada yang pura-pura sakit terus minta surat dokter bayar. Hah? Tapi ada nggak yang seperti itu? Ya kan ada. Iya itu makanya kan kita tahu. Karena bahaya kalau dia tidak memenuhi surat dokter kan. Nah, makanya bahkan hablum minan nas di sini itu lebih, penekanannya lebih. Antum kalau hujan ya harus masuk jam 8. Jam berapa masuknya?
jam 7. Nggak ada uzur, antum hujan nggak uzur. Mau apa saya nggak datang hujan gitu. Nggak ada. Tapi kalau antum ke masjid masih diberi uzur sama Allah kalau hujan. Ya. Karena tadi kesepakatan kita dengan manusia. Adapun Allah Maha Penyayang yang memberikan uzur. Nah, jadi maknanya di sini meminta agar diberikan sifat amanah, bukan meminta untuk ya kepemimpinan. Asalnya ya orang yang meminta kepemimpinan, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membantunya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkannya dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Dan orang-orang yang berebut kekuasaan, yang berebut harta, Nabi SAW sebutkan bahwa kerusakan yang mereka ya hasilkan itu lebih keji atau lebih buruk dibandingkan dua serigala yang berebut satu domba. Ya, jadi dicabik-cabik itu serigalanya, dombanya. Ya. Nah, begitu jugalah dua orang yang merebut kekuasaan, mereka akan cabik-cabik kekuasaan mereka. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Bab berikutnya, orang mukmin bukanlah yang suka mencela. Al-Imam Al-Bukhari ya mengatakan, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik mengabarkan padaku dari Katsir bin Zaid dari Salim bin Abdullah, ia berkata, ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat. Ya. Aku tidak pernah mendengar Abdullah mencela seseorang sekalipun. Laisa insanan juga tidak seorang manusia. Jadi Abdullah tidak pernah melaknat ya seorang pun atau sesuatu pun, begitu juga manusia. Nah, wa kana Salim yaqul, dan Salim mengatakan, qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lil mu'min ay yakuna la'anan, tidak pantas bagi seorang yang beriman suka melaknat. Ya. Makanya tidak boleh melanggar kehormatan orang lain dengan mencela, menggunjing, menggibah, menuduh tuduhan serampangan dan semacamnya. Tidak boleh melaknat atau mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat itu lawannya rahmat. Ya. Laknat itu lawannya rahmat. Jadi kalau melaknat berarti dia mendoakan orang itu untuk dijauhkan dari rahmat. Seharusnya kita mendoakan agar Allah beri rahmat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Mufaddal bin Mubashir Al-Ansari. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahish wala sayyaha fil aswaq.
Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan keji. Perbuatan keji yaitu kemaksiatan. Perkataan-perkataan keji diantaranya adalah laknat, berkata-kata kotor, mencaci maki. Juga tidak menyukai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Nah, ya. Jadi berteriak-teriak ini juga termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis yang pertama, kewajiban menahan diri dari perkataan kotor baik yang disengaja maupun tidak. Kemudian larangan berteriak-teriak dan meninggikan suara di pasar, di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. Ini termasuk kias. Ya. Maka di pasar juga di tempat-tempat umum, di jalanan. Ya. Karena itu bisa mengganggu orang lain. Silahkan kalau kita ingin memanggil seseorang, kita dekati gitu ya. Kecuali ada ya maslahatnya. Mungkin seseorang kita melihat bahwa dia kurang ngeh. Kalau seandainya di depannya ada kendaraan yang kencang, nah, maka kita boleh berteriak untuk menyelamatkan nyawanya. Ya. Nah, itu ada maslahat. Dari Abdul Wahab, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahudan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamualaikum. Kemudian mereka pun mengatakan assalamualaikum, semoga kebinasaan atas kalian. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun mengatakan waalaikum wa la'anakumullahu wa ghadiballahu alaikum. Dibalasnya lebih ini. Dan kalian, kebinasaan juga untuk kalian, dan Allah melaknat kalian, dan semoga Allah memurkai kalian. Maka Nabi SAW mengatakan mahlan ya Aisyah, ya. Bahasanya tenang Aisyah, santai. Alaiki birrifqi, hendaklah kau bersikap lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fusha, jauhilah sikap kasar dan berkata-kata keji. Maka Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu, tidakkah engkau mendengar ya Rasulullah apa yang mereka katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, awalam tasma'i ma qultu, apakah kau tidak juga mendengar apa yang telah aku katakan? Radadtu alaihim, aku sudah balas ucapan mereka. Fayustajabu li fihim, maka Allah akan mengijabah doaku untuk mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, dan tidak akan mengijabah doa mereka untukku. Assalamualaikum kata mereka, waalaikum. Itu cukup. Ya. Dan itu Allah ijabah doanya Nabi. Ya. Semoga kebinasaan untukmu kata mereka kepada Nabi, dan semoga untuk kalian juga. Maka yang doanya Nabi Allah ijabah, yang doa mereka tidak diijabah, tidak dikabulkan. Kandungan hadis, anjuran agar berlemah lembut kepada ahli kitab dan selainnya. Jadi diperintahkan kita berlemah lembut sebagai bentuk dakwah. Ya, jadi ada
waktu-waktu di mana kita keras, lembut, sesuai dengan apa? Ya, ijtihad si dai tersebut. Makanya terkadang ya jamaah itu melihat ustadz, wah ustadznya terlalu keras, ya. Ya. Ada lagi nanti yang mengatakan yang ustadz yang itu terlalu lembut, terlalu lembek, ya. Sebenarnya setiap ustadz itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam berdakwah, ya. Tapi jamaahnya ini ada yang cocok, ada yang kagak. Ada yang malah dia cocoknya sama yang keras. Wah ini seneng nih kayak gini nih, ini seneng nih kata dia. Langsung gitu ya, nggak perlu basa-basi. Ada yang seperti itu. Ada yang dia tersentak hatinya kalau di seperti itu, nggak siap mentalnya. Ya. Makanya sahabat Nabi SAW ada yang tegas, Omar, ada yang lembut, Utsman, ada yang pertengahan, Abu Bakar. Ada yang berwibawa, Ali, ya. Kandungan hadis yang pertama anjuran agar berlemah lembut kepada ahli kitab dan selainnya. Yang kedua bimbingan Nabi SAW untuk menjawab salam dari ahli kitab dengan mengucapkan wa'alaikum. Yaitu cukup kita menjawab dengan wa'alaikum. Yang ketiga boleh bermajlis dengan orang musyrik dan ahli kitab dalam rangka mengajak mereka masuk Islam. Duduk-duduk sama mereka yang tujuannya untuk mengajak mereka masuk Islam boleh. Tapi kalau duduk-duduk tujuannya senda gurau, bercanda, ini jangan. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang memohon kemudaratan bagi orang lain. Ya. Nah, jadi kalau seseorang menginginkan kemudaratan kepada orang lain, Allah tidak kabulkan. Ya. Nah, beberapa faedah yang lain, kandungan yang lain bahwa orang-orang kufar doa mereka tidak akan dikabulkan disebabkan terhalangnya doa mereka. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Bakar bin Ayyash mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan bin Amr dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya dari Abdullah dari Nabi SAW. Ia bersabda laisal mu'minu bitta'an, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, walal la'an, dan juga bukan yang suka melaknat, walal fahisha walal badi, bukan juga yang suka berbuat fahish, berbuat keji, dan juga bukan yang suka berbuat kotor, walal badi. Jadi wajib bagi kita menahan diri dari yaitu melanggar kehormatan orang lain. Jadi jangan sampai kita melanggar kehormatan orang lain. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa agama ini Allah turunkan untuk menjaga 5 hal. Masih ingat gak? Untuk menjaga apa yang pertama? Agama, agar tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Kemudian yang kedua, harta. Yang ketiga, jiwa atau badan. Ya, yang keempat, nasab. Yang kelima, kehormatan, martabat, kehormatan.
hasab. Ya, jadi kalau nasab itu keturunan, makanya dilarang perzinahan. Ya. Kalau martabat kehormatan dilarang mencelah. Diperintahkan bagi kita agar saling menghormati, memuliakan. Ini menunjukkan orang itu suka dimuliakan. Jadi jangan menganggap kalau kita berusaha memuliakan orang lain, wah ini penjilat ini. Bukan, dia berusaha memuliakan orang lain. Kemudian tidak boleh mendoakan orang mukmin agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Orang mukmin kita doakan agar mereka diberikan rahmat oleh Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian kewajiban menjauhi perbuatan dan perkataan yang keji dan wajib membersihkan lisan dari segala kotoran. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Salman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lidhil wajhaini ay yakuna aminan. Tidak pantas orang yang bermuka dua untuk menjadi orang yang dipercaya. Nah, ini penjilat. Kalau ini baru penjilat. Di depan baik, di belakang buruk. Nah, ini orang munafik. Ya. Kita seorang mukmin di depan baik dan di belakang kita jaga kehormatannya. Jangan kita jatuhkan. Kandungan hadis, orang yang bermuka dua adalah orang yang menghiasi aib yang ada pada satu kelompok, ya, tetapi menjelek-jelekkannya di kelompok lain dan mencela setiap kelompok tidak di depannya, tetapi di depan kelompok lainnya, yaitu lawannya. Jadi dia ke sini dia cela yang ini, dia ke sini dia cela yang ini. Ini bermuka dua. Perbuatan ini tercela. Seakan-akan dia mengatakan saya memihak kalian, mereka itu aduh gini. Tapi nanti ke sana dia katakan lagi begitu tentang orang ini. Orang yang terpuji adalah orang yang memuji masing-masing kelompok di hadapan kelompok lain dengan tujuan mengislah. Yaitu tujuan untuk mengadakan perbaikan, ya, mengadakan perdamaian di antara kedua kelompok. Biar islah kedua kelompoknya, biar terjadi ya, perbaikan, hubungannya tambah baik. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Abul Ahwas dari Abdullah, ia berkata al-amu akhlaqil mu'min al-fuhsyu. Sehina-hinanya akhlak seorang mukmin adalah sifat keji. Jadi dari hadis ini kita ketahui bahwa ya, tercelanya perbuatan dan perkataan keji seseorang. Ya, kita jaga lisan kita. Jangan mengatakan kata-kata kotor. Ya. Walaupun terkadang untuk bercanda, karena berawal dari bercanda akhirnya serius. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata
Muhammad bin Ubaid Al-Kindi Al-Kufi mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, sami'tu Ali bin Abi Talib, aku mendengar Ali bin Abi Talib mengatakan, salawatullahi alaihi yaqul lu'inal la'anun, para pelaknat akan dilaknat. Qala, Marwan berkata, alladzina yal'anunan nas, itu maksudnya adalah orang-orang yang suka melaknat orang lain. Nah, ini tercelanya orang yang suka melaknat orang lain. Selain itu, orang tersebut tidak akan aman dari celaan orang lain. Ini enggak akan diterima oleh orang-orang Syiah ini. Apalagi hadisnya dari Marwan bin Muawiyah, yang dulu ya di masa khilafahnya mereka ini, mereka cela di mimbar-mimbar, celaan kepada ya Bani Muawiyah, Bani Umayyah, khilafah Umayyah, ya, dicela. Makanya lamanya kepemimpinan ya, ada kepemimpinan Bani Umayyah, khilafah Umayyah ya, itu usianya 92 tahun, dan mereka menguasai 13.400.000 kilometer kuadrat. Hah? Apa? Iya, persegi ya, kilometer persegi. Oh iya, bacanya begitu, udah lupa. Kalau khilafah Abbasiyah usianya 508 tahun. Nah, ini lama khilafah Abbasiyah. Walaupun di masa khilafah Abbasiyah ini ada juga khilafah Umayyah di Spanyol, yang mana khilafah Umayyah di Spanyol itu hampir 800 tahun. Tapi ya, setelah itu dihancurkan oleh ya bangsa barat. Jadi khilafah Umayyah ini setelah ditaklukkan oleh khilafah Abbasiyah itu diburu semuanya. Satu orang di antara rajanya lari ke Spanyol karena wilayah kekuasaan mereka masih ada di sana. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, sampai ke sana dia, sehingga dia bangun khilafah Umayyah di sana. Ada khilafah Utsmaniyah, atau ya akhir-akhirnya disebut dengan Turki Utsmani. Nah, itu usianya 624 tahun. Kalau tadi khilafah Abbasiyah itu 10 juta kilometer persegi luas wilayahnya. Khilafah Utsmaniyah ini lebih luas lagi, 20 juta kilometer persegi. Nah, sedangkan Indonesia sekarang berusia 79 tahun, luas wilayahnya 1.900.000 kilometer persegi. Ini karena tadi kita berbicara tentang Marwan bin Muawiyah. Maka setelah Muawiyah menjadi khalifah, jadi Hasan sebelumnya di masa sepeninggal Ali, ya, Muawiyah itu sebelumnya tidak mau membaiat Ali. Ada perselisihan di antara mereka, yang kita sebagai orang yang sangat jauh masanya tidak sepantasnya untuk terlalu dalam ikut campur menyalahkan salah satu dari keduanya, tapi mereka
ya ada kesalahpahaman. Ya, kalau kita baca lebih teliti, ya, Muawiyah ingin agar Ali, ya, mengadili terlebih dahulu pembunuh Utsman sebelum dia berbaiat. Tapi Ali mengatakan, bagaimana aku bisa mengadilinya kalau kalian belum baiat saya? Paham akar masalahnya? Itu dia aja akar masalahnya. Ali ingin agar Muawiyah membaiat dirinya, karena orang-orang di Madinah sudah membaiat, di Hijaz, Mekah belum. Makanya itu Aisyah di Mekah pada saat itu. Sedangkan Muawiyah di mana? Di Syam. Para sahabat yang ada di Madinah sudah membaiat Ali. Namun dia ingin agar kesatuan ini, benar nggak Muawiyah membaiat nggak Aisyah, ya, Tolha membaiat nggak? Nah, mereka tidak mau baiat, belum, karena mereka mensyaratkan bahwa Ali harus mengusut dulu siapa pembunuh Utsman. Tapi Ali mengatakan, bagaimana aku bisa memiliki wewenang untuk mengusut kalau kalian sendiri belum menganggap aku sebagai pemimpin. Maka mereka ingin musyawarah, ingin berdiskusi, tapi ketika bertemu orang-orang munafik menyulut peperangan, maka terjadilah perang Jamal antara Aisyah dengan Ali, terjadilah perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Dulu waktu Hasan anaknya Ali masih kecil, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa cucuku ini, anakku ini akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, kalau dua kelompok besar kaum muslimin yang berseteru. Maka sepeninggal Ali, Hasan naik menjadi khalifah di baiat di Madinah. Tidak lama setelah itu dia serahkan kekhilafahan kepada Muawiyah. Dengan seperti itu, ya, perseteruan kaum muslimin dia jadi perbaiki, dia islah. Ya. Setelah wafatnya Muawiyah, ya, maka yang menjadi pemimpin adalah Marwan. Ya, setelah itu nanti anaknya Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dan berikutnya di masa-masa khilafah Umayyah yang selama berapa tahun? 92 tahun. Nah, ini riwayat dari beliau. Di masa Abbasiyah ini mulai banyak penyusup dari orang-orang Syiah. Di masa khilafah Abbasiyah. Makanya di antara yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah adalah Al-Abbas. Semua sahabat dikafirkan kecuali beberapa keluarganya Nabi SAW, termasuk Al-Abbas. Makanya kalau Daulah Abbasiyah, ya, lebih, ya, kepada Syiah. Namun pada saat itu mereka hanya tidak suka kepada Muawiyah. Mereka hanya tidak suka kepada Muawiyah, hanya sebatas itu saja. Ya. Belum sampai ke level mempertuhankan Ali, tapi sudah mulai itu sebagian. Akar masalahnya itu ya ketidaksukaan mereka kepada Muawiyah. Dan ini berkuasa 508 tahun. Nah, di masa ini seringlah di mimbar-mimbar pada saat itu, khutbah-khutbah Jumat itu dicela, dimaki-maki pemimpin-pemimpin Umayyah. Seperti formalitasnya itu udah begitu pada saat itu. Waliyadzubillah. Nah, beberapa, namun para ulama tetap ada tentunya, ya, di masa tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini terkait melaknat.
ya, berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Ada pertanyaan? Ya. Nah, ya pada dasarnya ya silahkan tawarkan, tapi tidak sampai meninggikan suara yang bisa menzolimi orang lain. Walaupun profesi kalau kita dilarang, yarhamukallah. Ya. Begitu juga dengan tukang parkir contohnya. Dia juga kan ada itunya kan, ada apa? Fluid. Dan dah harus kenceng. Ya, penting orang mendengarnya. Nah, ya. Ya karena itulah makanya ini dilarang, karena biasa orang nawarin jajanannya di pasar itu dengan teriak-teriak kencang, semua beradu. Supporter kan segitu ya. Kencang. Ya. Baca Al-Quran aja dilarang sama Nabi SAW, keras-keras. Makanya suatu saat Nabi SAW keliling di malam hari, Nabi mendengar Umar bacaan Al-Qurannya keras. Apa kata Nabi? Ya Umar, pelankan sedikit. Nabi dengar Abu Bakar terlalu pelan. Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit. Jadi sedang-sedang. Nah, apalagi nawarin dagangan, Pak. Ya, kalau membaca Al-Quran saja keras-keras, itu kita dilarang. Apalagi nawarin dagangan. Ya Allah Ta'ala alam. Jangan kita takut itu bahwa rezeki kita itu akan ketukar. Cukup kita ya, boleh Pak bajunya, boleh ya. Kau harus teriak sampai keluar ya, kelihatan urat lehernya gitu. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Itu bukan doa kemudaratan, itu malah kebaikan. Ya. Yaitu agar membalas keburukan mereka. Doa untuk dibalaskan keburukan mereka itu kebaikan. Ya. Nah, dan Nabi SAW pernah mendoakan ya semisal seperti itu kepada orang-orang kufar yang sangat membenci dakwah Islam, yang memusuhi Islam, memerangi Islam, didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan nama-namanya. Nah, ada lagi? Ada lagi Pak? Kemudian berikutnya orang yang suka melaknat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Ummud Darda, dari Abi Darda. Masya Allah, ini sosok Ummud Darda yang sangat ya mengidolakan suaminya, sangat ngefans sama suaminya. Tidak seperti kebanyakan wanita-wanita di zaman sekarang ini, ya, mereka melihat kekurangan suami sehingga merendahkan dan menghinakan suaminya, melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ummud Darda ini harusnya menjadi ya, model, ya, contoh bagi para wanita. Pasti Abu Darda itu pasti memiliki kekurangan, tapi kita tidak pernah dengar Ummud Darda menyebutkan itu. Yang kita dengar
adalah ia selalu memuliakan. Ilmu yang sedikit dari Abu Darda dia sampaikan. Makanya an Abi Darda, dari Abu Darda. Ia berkata, qala Nabi SAW, berkata Nabi SAW, innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada. Sesungguhnya orang-orang yang saling melaknat atau yang suka melaknat tidak akan nantinya menjadi syahid di hari kiamat. Wala syufa'a, dan juga tidak akan bisa memberi syafaat. Makanya kita berusaha menjaga lisan kita. Orang yang melaknat dirinya sendiri, ini juga. Kenapa? Karena dia melaknat orang lain yang memicu orang lain melaknat dirinya. Ini orang melaknat dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW juga katakan, janganlah kalian melaknat kedua orang tua kalian. Heran sahabat, ini gimana orang melaknat kedua orang tuanya? Ya karena kamu melaknat orang tua orang, orang tuanya orang lain, akhirnya orang lain itu melaknat orang tuamu. Nah, orang yang suka melaknat diharamkan menjadi saksi pada hari kiamat atas risalah yang telah disampaikan oleh seorang Rasul kepada kaumnya. Padahal jadi saksi itu, jadi saksi sebagai kerisalahan, saksi risalahnya Nabi SAW itu suatu kebanggaan nanti di hari kiamat. Antum jadi saksi nikah aja udah bangga tuh. Antum saksi ya, nikahnya aneh ya, wah udah bangga. Nah, apalagi kalau jadi saksi apa? Nantinya dia yang menjadi saksi, Allah Subhanahu wa taala minta dia menjadi saksi bahwa Nabi SAW benar menyampaikan risalah, bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang suka melaknat mereka tidak akan dimintai saksi. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi nantinya di hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberi pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan. Jadi tidak bisa memberi syafaat. Maknanya tidak diizinkan memberi pertolongan. Karena syafaat ini harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak izinkan dia untuk memberi pertolongan kepada keluarga dan kerabatnya yang melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, la yambaghi lis-siddiqi ay yakuna la'anan. Tidak pantas orang yang membenarkan imannya dengan amal, orang yang siddiq, tidak pantas baginya untuk melaknat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Dhubyan, dari Hudzaifah, ia berkata, ma tala'ana qaumun qad illa huqqa alaihimul la'nah. Tidaklah suatu kaum saling melaknat melainkan mereka berhak mendapatkan laknat tersebut. Ini terkadang karena mengebalas yang lain, dia terpancing untuk membalas. Makanya Nabi SAW pernah suatu ketika berada di samping Abu Bakar. Ada orang yang memaki-maki Abu Bakar, melaknat Abu Bakar. Dia diam, Nabi SAW tersenyum. Ketika Abu Bakar melihat kepada Nabi SAW tersenyum. Ternyata orang ini makin menjadi-jadi, makin ganas.
makin keras laknatnya, makin keras caci makinya. Akhirnya ada beberapa kalimat yang dirasa oleh Abu Bakar ya sudah terlalu keterlaluan gitu ya. Akhirnya dia balas. Ya. Maka ketika dia balas, dia melihat kepada Nabi SAW dan Nabi SAW pergi meninggalkan Abu Bakar. Lantas Nabi SAW, Abu Bakar ya, dia ya mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, saat aku dicaci maki, aku diam, kau tersenyum. Saat aku balas beberapa kalimat dari orang ini karena kuanggap sudah sangat keterlaluan, kau malah meninggalkanku. Maka Nabi SAW mengatakan, di saat kau dicaci maki dan kau diam, aku melihat malaikat membalas caci maki orang itu. Maka aku pun tersenyum. Namun di saat engkau mulai membalas, maka aku melihat setan mendekatimu. Aku pun menjauh. Biasanya udah mulai datang emosi, bisikan setan, mau aja antum dikasih tahu begitu. Nah, setan udah itu. Udah balas. Nah, itu setan itu. Allahul musta'an. Nah, ada pertanyaan? Ya. Berapa menit lagi? Maghrib? Berikutnya orang yang melaknat budaknya kemudian memerdekakannya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Yazid bin Al-Miqdam bin Syuraih, menceritakan kepadaku Yazid bin Miqdam bin Syuraih dari ayahnya yaitu Al-Miqdam, dari kakeknya yaitu Syuraih. Ia berkata, akhbaratni Aisyah mengabarkan kepadaku anna Abu Bakrin la'ana ba'dha raqiqihi, bahwa Abu Bakar pernah melaknat ya salah satu budaknya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, al-la'anuna was-siddiqun, ya, para pelaknat dan orang-orang yang siddiq. Maka Nabi SAW, kalla wa rabbil Ka'bah, kalla wa rabbil Ka'bah, sekali-kali jangan demi Rabb Ka'bah, ya, sekali-kali jangan demi Rabb Ka'bah, jangan kamu jadi tukang pelaknat padahal kamu itu adalah orang yang membenarkan risalah. Ini sebagai pertanyaan pengingkaran. Al-la'anuna was-siddiqun itu maknanya mengingkari. Kamu melaknat padahal kamu adalah as-siddiq, ya. Sekali-kali jangan kamu seperti itu demi Rabbnya Ka'bah. Sekali-kali jangan kamu seperti itu demi Rabbnya Ka'bah. Sekali-kali jangan kamu seperti itu demi Rabbnya Ka'bah. Nabi ulangi sampai 2 kali sampai 3 kali. Karena merasa bersalahnya Abu Bakar, fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'da raqiqi, maka Abu Bakar lantas memerdekakan beberapa budaknya pada hari itu. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la a'udu. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, aku tidak akan mengulanginya. Ini menjelaskan sifatnya Abu Bakar. Ia memerdekakan beberapa orang budaknya, kemudian bertaubat dari perbuatannya yang melaknat budaknya tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang saking mungkin keselnya dia sama budaknya, kerjaannya nggak becus, mungkin sampai dia terucap kata-kata kasar. Nah, ini enggak pantas. Kemudian laknat dan status siddiq adalah dua sifat yang saling bertolak belakang. Jadi kalau antum jadi orang yang siddiq, tidak pantas antum melaknat dan tidak mungkin bersatu selamanya. Ya. Nah, ada pertanyaan? Baik, insyaallah kita lanjutkan sehabis maghrib. Kita siap-siap untuk salat maghrib. Nanti ya masuk ke juz yang ketiga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan ya pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diberikan faedah oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan bab saling melaknat dengan laknat dan kemurkaan Allah serta neraka. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Al-Hasan an Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bila'natillah, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, wala bighadabillah, jangan pula dengan kemurkaan Allah, wala binnar, serta jangan pula dengan neraka. Ya. Jangan mengatakan laknat Allah bagimu, murka Allah untukmu, ya, neraka bagimu, gitu. Jangan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melaknat orang kafir. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan, wahai Rasulullah, ud'ullaha 'alal musyrikin, doakanlah keburukan, kebinasaan bagi orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus sebagai pelaknat, walakin bu'istu rahmatan, melainkan aku diutus sebagai rahmat. Jadi bahkan kepada orang musyrikin, ya, kita, ya, Nabi SAW menghindari untuk tidak, ya, melaknat mereka. Dalam artian di sini, ya, sedikit-dikit laknat. Namun ajak mereka, dakwahi mereka, ya. Jangan sampai orang-orang musyrikin melihat bahwa agama kita ini isinya caci maki semua, isinya laknat-laknat semua. Nah, walaupun tadi ada beberapa di mana Nabi SAW pernah, ya, melaknat orang-orang musyrikin, dan bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Namun bukan berarti kita, ya, melakukannya setiap saat. Nah, kemudian orang yang suka mengadu domba. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam, kunna ma'a Hudzaifah, kami pernah bersama Hudzaifah. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Ya. Jadi ada seseorang yang mengangkat suatu pembicaraan kepada Utsman, artinya menggunjing, ya. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat,
Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Jadi dia tidak akan masuk surga secara langsung. Maknanya dia akan merasakan api neraka. Ya, di sini ya, orang yang membolehkan namimah atau mengadu domba padahal ia mengetahui keharamannya, maka tidak akan masuk surga. Orang yang melakukannya ya, maka tidak akan masuk surga secara langsung, karena ini dosa yang mengganjal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Utsman bin Khuthaim mengabarkan kepada kami dari Syahr bin Khawthab dari Asma bintu Yazid, ia berkata, bersabda Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku kabarkan siapa orang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, alladzina idza ru'u zikrullah. Orang-orang yang bila mana dilihat Allah akan diingat. Afala ukhbirukum bisyirarikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian mau aku kabarkan, aku beritahu orang-orang terburuk di antara kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Setelah itu Nabi SAW bersabda, al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan dengan mengadu domba, maknanya pergi ke sana, pergi ke sini hanya untuk mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang menimbulkan kerusakan di antara orang yang saling mencintai. Al-baghun al-bura al-anat, ya, dan yang mengharapkan kebinasaan terhadap orang-orang baik. Nah, ini orang-orang yang paling buruk, syirar. Tapi orang yang ketika kita melihat dia, lantas kita akhirnya mengingat Allah, ya. Jadi enggak mengingat yang lain. Kalau kita melihat dia karena semangat dalam ibadahnya, karena semangat dalam menuntut ilmunya, ya, karena semangat dalam dakwahnya, ketika kita duduk bersamanya, ya, akhirnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang terbaik. Kalau dia dilihat, akhirnya teringatlah Allah. Kadang orang kalau ngumpul udah lupa Allah. Kalau dia udah gabung sama temannya ini, circle-nya ini, udah lupa Allah. Ah, ini berarti bukan orang terbaik. Antum kalau ngumpul sama orang tertentu, antum jadi ingat Allah, itu adalah orang baik. Nah, makanya kandungan hadis ini, tanda-tanda ibadah nampak dari wajah orang-orang saleh. Ya. Jadi orang saleh itu dari tanda-tanda ibadah mereka, ya, nampak dari wajah orang-orang saleh. Dari wajahnya saja sudah, ya, mengabarkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang taat beribadah, rajin beribadah. Kemudian yang berikutnya, celaan keras terhadap orang yang melakukan namimah, merusak hubungan dua orang yang saling mencintai dan menyebarkan kerusakan. Namimah, mengadu domba. Makanya di setiap kalau ada perselisihan, upayakan gak usah dulu langsung komen. Ada perselisihan, jangan komen, simak aja dulu. Jangan buru-buru ikut mengomentari. Ya, ada yang satu cerita kepada antum tentang perilaku salah satu orang, diam dulu aja, dengerin aja dulu dia.
Karena bisa jadi memang benar kalau memang bentuk tahzir. Jadi bedakan bentuk tahzir dengan yang bukan tahzir ya. Kalau tahzir dia memperingatkan kita dari seseorang jika memang perbuatan itu ya bisa merugikan banyak orang. Nah ini boleh mentahzir. Contohnya dia suka menipu, suka berhutang gak bayar, ke sana kemari berhutang, boleh kita kasih tahu. Hati-hati si fulan itu suka berhutang dan gak bayar. Nah, ini bukan bentuk apa? Ya, merusak atau menjatuhkan harga dirinya, bukan. Tapi itu bentuk tahzir. Orang seperti itu harus kita peringatkan dari orang lain agar orang lain tidak terkena kemudaratannya. Ya. Atau ya dia suka menipu, maka penipu diperingatkan. Nah, tapi kalau dia ada kemaksiatannya, ada aibnya, ya, yang dia itu tertutup sebenarnya, sesuatu yang tertutup. Ya, mungkin antum tahu fulan, alah dia itu suka juga nonton film-film barat itu. Ah ini nggak perlu antum kasih tahu. Itu dosa dia dengan Rabbnya. Antum simpen. Pernah antum mungkin pas dia lagi buka HP, ya, kemudian antum melihat dia ngelihat mungkin di situ ada tampilan perempuan atau apa. Sekilas antum melihat dia orang yang taat kepada Allah, di kalangan teman-teman dia adalah orang yang saleh, orang-orang melihat dia saleh. Tapi setelah itu ada maksiat mungkin antum nggak sengaja ngelihat, atau antum nggak sengaja ya, dia main game. Nggak usah antum sebarin ke orang lain semua sampai orang satu PT ini tahu. Nah, ya. Nah, itu adalah dosa dia. Ya, harapkan agar dia bertaubat kepada Allah. Antum kalau pengen nasihati empat mata. Akhi fillah, anak kemarin gak sengaja ngelihat antum, itu gak boleh begitu sih. Ittaqillah, antum kelihatan wajahnya seperti ini, orang-orang banyak yang termotivasi ibadahnya sama antum. Atau klarifikasi dulu, afwan, anak kemarin seperti melihat, benar nggak itu? Nggak benar, alhamdulillah kalau begitu anak salah lihat. Nanti itu nggak usah kita kayak maksain banget, benar itu. Nah, karena ternyata sekarang ada juga orang yang memang jebakan-jebakan gitu. Jadi ya, terkadang dia kirim nih, makanya antum hati-hati juga. Kadang kiriman-kiriman teman-teman yang suka iseng, hati-hati gitu, tandai gitu. Ya, terkadang dia share nanti voice note, ternyata voice note suara perempuan gitu. Nah, antum pas lagi pengen dengerin gini nggak pakai apa, itu bahaya kan? Gitu. Kalau ada voice note, tahan dulu, nanti aja dulu. Ya. Kalau mau denger pakai headset. Ya. Waliyadzubillah, itu pernah kejadian yang dia buat voice note-nya itu desahan wanita, ini kan. Ini kelakuan orang-orang. Ya. Tiba-tiba dia nge-share gitu random, ngirim random. Ya. Voice note kan, kalau voice note enggak ketahuan kan? Enggak tahu dulu kan apa suaranya itu. Pas kita klik mau dengerin, pas ngencengin suara, Allahul musta'an, orang langsung lihat kita kan. Apa itu? Nah, hati-hati. Jadi ya, nah, jadi itu tadi tanda-tanda orang-orang yang terbaik di antara kalian itu apa? Kalau kita melihat dia, jadi kita mengingat Allah. Idza ru'u alladzina idza ru'u, kata Nabi SAW, orang yang ketika dia dilihat zikrullah, maka Allah pun diingat. Paham maksudnya ya? Karena kalau sekilas saja dilihat, kalau terjemah ini, orang-orang yang bila mana dilihat
Allah akan diingat. Nah, kadang sekilas apa maksudnya ini? Nah, ada pertanyaan? Berikutnya orang yang mendengar kekejian lalu menyebarkannya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Al-Musanna mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahab bin Jarir mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abi Habib, dari Marsad bin Abdullah, dari Hasan bin Quraib, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ia berkata, al-qahilul fahisyah, orang yang mengucapkan kekejian, walladhi yushi'u biha, dan orang yang menyebarkannya, fil ismi sawa, dosanya sama. Ya. Jadi tidak pantas kita sebarkan ya keburukan-keburukan, kekejian-kekejian, tutup dia dalam-dalam. Ya, makanya kita pun dosa-dosa kita, ya, kemaksiatan-kemaksiatan kita enggak pantas kita ceritakan. Kecuali kalau ada bab di situ untuk apa? Memberikan ya nasihat. Tapi orang awalnya mereka ya itu hormat sama kita, tapi setelah antum cerita ya, apa bahasanya, kebusukan antum, akhirnya dia enggak respect lagi. Ini kan bahaya. Makanya kita harus apa? Tahan. Masa-masa lalu yang buruk tutup. Penjelasan tentang keharaman zina dan menyebarkan beritanya serta hal-hal yang mengajak untuk melakukannya. Ya. Jadi ya, orang yang berbicara tentang al-fahisyah, fahisyah ini lebih identik kepada perzinahan atau kata-kata yang mengandung unsur zina. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Syubail bin Auf, ia berkata, kana yuqal man sami'a bi fahishatin fa afshaha, dikatakan barang siapa yang mendengar suatu kekejian lalu menyebarkannya, fahuwa fiha kalladhi abdaha, maka ia seperti orang yang menampakkan kekejian tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwasanya ia kana yaron nikala ala man asya az-zina, bahwa ia harus memberi sanksi bagi orang yang menyebarluaskan berita perzinaan. Yaqulu asya al-fahisyah, ya, untuk dijadikan pembelajaran bagi orang lain. Dan ia berkata, karena orang tersebut menyebarkan kekejian. Ya. Jadi yang menyebarkan perzinahan, nah ini diberi sanksi. Karena terkadang berita-berita seperti itu akhirnya dicontoh sama orang. Ya. Makanya seperti berita kriminal itu seharusnya enggak boleh. Enggak usah antum tonton. Ya. Anak-anak kita jauhkan dari nonton-nonton yang seperti itu, berita kriminal. Ya. Tentang kriminal ini udah simpan saja. Ada kasus sudah tutupi saja. Maknanya di sini ditutupi bukan berarti tidak ditindak orang-orang pelakunya, bukan. Tindak pelakunya tapi tutupi beritanya, enggak usah semua sampai orang tahu. Kejadiannya
mana semua tahu. Ya, jadi mengganggu manusia karena nggak akan ada berhentinya kriminal ini ila yaumil qiyamah. Ya. Makanya kalau kita pengen tenang, ya, kita jangan membicarakan tentang manusia. Ya, apalagi tentang artis gitu kan. Jadi antum tahu nggak orang-orang dulu itu hidupnya tenang-tenang gitu. Karena dia urusan dia cuma rumah, ladang, pulang. Dia di kampung dia itu tenang. Paling berita-berita di kampungnya aja yang dia tahu, ada kematian, ada ini. Berita-berita yang jauh di mana dia nggak peduli. Dia jadi tenang dengan ibadahnya. Orang-orang dulu itu apa? Habis maghrib pada ngaji, ya. Kemudian habis isya itu pada tidur, ya. Menjelang subuh pada bangun. Masya Allah, tenang. Nah kalau di kota Bekasi ya berat, nggak bisa laku seperti itu. Nah, makanya anak di Bogor itu orang-orang kampung sana habis isya, ma'had kita itu masyarakat situ habis isya udah pada tutup, sepi udah kayak tengah malam. Di kampung itu masih dapat seperti itu. Nah, makanya kadang kita berharap itu tinggal di kampung, penghasilan kota gitu kan. Karena yang berat pulang kampung itu apa? Penghasilannya kadang-kadang. Susah kadang. Jadi itu angan-angan orang-orang kota gitu. Pengennya tinggal di kampung tapi penghasilannya kota. Nah, ada pertanyaan. Berikutnya, orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zaviyan, dari Abu Yahya Hakim bin Sa'ad, ia berkata, Sami'tu Aliyan yakul, la takunu ujulan madhayi'u budhura. Janganlah kalian menjadi orang yang suka terburu-buru. Ujulan, ya. Yang mana madhayi'u budhura, menyebarkan berita dan membongkar rahasia. Ya, ana udah tahu nih rahasianya dia. Ini kayak orang senang banget gitu bisa mengetahui rahasia orang-orang. Malah kalau bisa antum itu pura-pura nggak tahu. Ya harus begitu. Terkadang kita pura-pura nggak tahu. Ya. Jadi kita nasihati manusia secara umum. Ya. Mungkin kita awalnya pengen ke suatu tempat, nggak sengaja kayak tadi kita kayak ngelihat dia mungkin melakukan kemaksiatan. Ya. Kita awalnya datang ke situ, kita pura-pura lewat aja gitu, pura-pura nggak tahu. Dia mungkin kaget kan, tiba-tiba lewat kita kan. Dia langsung mungkin ganti apa yang dia tonton, apa yang lain. Jadi jangan pas ketahuan antum melihat, wah ketahuan ya, antum nonton apa tuh? Jangan, pura-pura aja nggak tahu, simpen aja. Nah, karena pernah ya melihat seperti itu. Jadi ketika ya ana biasa ada di tempat ya ruangan gitu, pengen masuk, nah qadarullah wa masyafa'al, beliau sedang onani gitu ya. Jadi ini orang, jadi pura-pura aja nggak tahu, habis langsung cepet-cepet pakai celananya gitu ya. Nah, Allah Ustaz, untuk apa? Gak ada faedah. Dia pun nanti jadi malu sama antum. Ya. Tapi apa? Kita pura-pura nggak tahu. Itu maksiat dia. Ya. Anda pura-pura aja.
habis itu sempat kelihatan sama ana, tapi habis itu agak mundur. Kemudian siapa di dalam? Nah gitu, pura-pura nggak. Ada orang nggak di sini? Gitu. Nah, namun nanti di forum kita nasihati, tapi nasihatinya secara umum. Mungkin dia merasa nebak-nebak, kayaknya Ustadz tahu dia tadi gitu ya. Bisa nebak-nebak dia. Namun kita nasihati, menyentuh, ingat akhirat. Apalagi kita sebutin kesehatan. Ente kalau berbuat seperti itu, nanti itu apa? Jadi ejakulasi dini, ya gitu. Karena keenakan dah. Dia udah nggak senang lagi sama perempuan jadi. Hilang fitrahnya. Nah, orang-orang di Jepang itu kalau Anda baca berita tuh udah nggak pengen perempuan mereka, boneka. Kebanyakan lebih laris boneka. Nikah kakak mau. Karena menurut mereka perempuan itu bikin beban. Punya anak bikin beban. Permasalahan keluarga bagi mereka itu permasalahan keluarga ini ya bisa menghambat karir. Nih ya. Padahal terkadang dengan kita memiliki keluarga melejit karir kita. Kenapa? Ada penyemangat. Kenapa kita berjuang sampai mati-matian? Ada istri, ada anak. Iya enggak? Kalau enggak ada, kurang semangat. Nah, jadi madai ubudhura yaitu suka menyebarkan berita dan membongkar rahasia. Fa inna min waraikum bala'an mubarrihan muballihan. Kemudian ya, Ali mengatakan sesungguhnya di belakang kalian ada bencana yang amat pedih yang menjadikan mereka lemah. Wa umuran mutamahilatan ruduha. Ya, serta mereka pun tertimpa segala masalah beruntun dan fitnah yang amat besar. Zaman kita sekarang ini kalau kita lihat bencana demi bencana, kepedihan demi kepedihan, masalah demi masalah, dan belum selesai satu masalah udah datang masalah baru, fitnah yang amat besar. Termasuk apa? Fitnah smartphone. Ini fitnah smartphone ini besar nih. Fitnah apa lagi? Game di zaman sekarang. Fitnah apa lagi? Permainan-permainan, ya, olahraga yang anfaedah, yang tidak bermanfaat, yang kebanyakan itu mudarat dari olahraga tersebut. Itu fitnah. Makanan-makanan, hunting kuliner, semua pengen dimakan, semua pengen dicoba. Ya. Kemudian apalagi traveling. Ya, ini sibuk dengan travel, ini ingin ke sana, ingin ke sini, ingin ke situ. Allahul musta'an. Sudah selesai ya, habis waktunya. Nah, taib, insyaallah ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Biar kita nanti cepet ya, biar sama. Kita cukupkan aja sampai sini ya. Karena nanti benturan gitu. Nanti bisa kita ulang lagi ini di halaman yang bab 152 ini ya. Walaupun sebenarnya kita nanti insyaallah masuk ke hadis 328 ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.